Shalom pemirsa di mana saja Anda berada, puji Tuhan malam hari ini kita boleh bersama lagi membahas firman Tuhan. Perjanjianku padamu. Kita sangat bergembira oleh karena Tuhan memelihara kita. Sampai pada saat ini, di mana kita semuanya terpelihara dalam keadaan sehat, kalaupun ada yang sakit. Kita bisa menyaksikan bersama-sama pekabaran dan mengikuti kegiatan KKR Net Voice of Elders malam yang kedua. Pada malam hari ini saya sangat berterima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dan juga malam yang kemarin. Terima kasih kepada Dr. Edwin Jim kemarin dan Dr. Dandel pada malam hari ini. Saya sendiri mendapatkan pengetahuan yang baru, pengetahuan informasi yang bagus untuk kehidupan saya dan tentunya untuk keluarga saya dan lebih khusus untuk pelayanan yang dipercayakan kepada saya. Malam hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan. Perjanjianku padamu dengan subjudul Perjanjian Keselamatan. Tadi malam atau kemarin malam kita sudah belajar tentang perjanjianku padamu, perjanjian yang terbesar. Dan pada malam hari ini kita masuk kepada topik yang kedua, perjanjian keselamatan. Sebelum saya membaca firman Tuhan dan kita membahas apa yang Tuhan rindu kita ketahui dan ikuti, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, pada malam hari ini hamba menyerahkan diri hamba untuk digunakan oleh Tuhan menjadi berkat untuk pemirsa. Dan biarlah semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Saudara-saudara, pemirsa di mana saja Anda berada, tadi malam kita sudah belajar perjanjian terbesar dengan latar belakang firman Tuhan Ulangan pasal 4 ayat 31, di mana perjanjian yang terbesar itu diringkaskan dengan sebuah kalimat yang berbunyi, Allah telah berjanji, aku bersamamu. Allah telah berjanji, aku bersamamu. Di mana Dia tidak akan meninggalkan kita, di mana Dia tidak akan memusnahkan kita. Dan bukan cuma itu, di mana Dia katanya mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang kita. Perjanjian yang dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan perjanjian itu adalah tentang perjanjian yang malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya dengan judul Aku menyelamatkan engkau. Itulah perjanjian. Allah telah berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan saudara. Bahwa Dia akan menyelamatkan Anda dan saya. Dan itulah pada malam hari ini ayat yang pertama yang ingin saya baca. Mungkin saudara-saudara pemirsa boleh mencatat ataupun bisa menghafal, mengingat, ataupun boleh screenshot ya bila Anda melihat Android ataupun HP Anda. Saya ingin mengajak Anda membaca ayat yang pertama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-46 ayatnya yang keempat. Yesaya pasalnya yang ke-46 ayatnya yang keempat berbunyi sebagai berikut. Mari kita baca. Sampai masa tuamu, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Allah berkata bahwa Dia adalah tetap Dia. Dia adalah tetap Allah. Tidak pernah ada perubahan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah saudara dan saya. Dialah yang telah menciptakan saudara dan saya. Dialah yang telah membentuk dunia ini. Dialah yang telah menuntun saudara-saudara dalam kehidupan kita setiap hari. Dialah yang pada saat ini melalui kuasa Roh Kudus-Nya hadir bersama-sama dengan kita membahas firman Tuhan. Dan di dalam ayat ini dikatakan sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu. Saudara-saudara pemirsa, ada orang berusaha untuk berpikir berapa tua orang itu yang dimaksudkan di dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat ini. Pemirsa, kalau Anda baca, dijelaskan lagi oleh Nabi Yesaya. Yesaya mengatakan bahwa sampai masa putih rambutmu. Coba cek,
Apakah saudara sekarang sudah mulai ada putih rambut atau rambut putih? Saya ada, saudara-saudara. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri di sini ada 1, 2, ya. Ada. Dan saya pernah bergurau kepada orang-orang tua ketika saya melayani di sebuah tempat menampung orang-orang tua, ya, di sebuah pantiwerda, ya, kalau tidak salah. Di mana saya katakan kepada oma dan opa, saya katakan kepada mereka, jangan cat itu rambut. Jangan cat itu rambut. Mereka kaget. Mereka katakan, kenapa pendeta? Saya katakan, ayat ini bilang, sampai putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Dengan kata lain, saya bilang, saya bersenda gurau kepada mereka. Kalau opa dan oma cat itu rambut, berarti Tuhan tidak mau gendong. Saya katakan demikian, dan mereka kaget. Pemirsa, tidak ada maksud seperti itu. Yang dikatakan oleh ayat ini, saudara-saudaraku yang kasih, bahwa sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, apa artinya? Rentang waktu yang dapat engkau, yang dapat Anda nikmati. Dari sejak Anda lahir, sampai usia Anda saat ini. Bahkan usia yang nanti saudara-saudara peroleh, yang saudara akan nikmati. Itu adalah rentang waktu yang cukup di mana Tuhan mau buktikan bahwa janjinya, bahwa kesetiaannya tetap berlaku bagi saudara dan saya. Dan dia katakan di dalam ayat ini berkata bahwa aku menggendong kamu. Lalu kemudian dikatakan aku akan melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada 2 bagian yang bagi saya menarik di ayat ini. Yang pertama, Tuhan menggendong, dan yang berikutnya adalah Tuhan memikul. Saudara-saudara, apa maksud menggendong? Pernahkah saudara melihat orang tua memikul bayi? Mungkin ada, tapi kalau anak-anak saya biasanya, kalau saya bawa waktu masih kecil anak-anak kami, saya selalu taruh di punggung saya. Saya suka memikul, lalu kemudian membuat dia senang. Dan saya pikir saudara-saudara, semua kita pernah mengalaminya. Orang tua kita menaruh diri kita di atas pundaknya, lalu kemudian di situ kita berjalan dengan orang tua kita. Dan setelah kita sekarang sudah dewasa, memiliki keluarga masing-masing, memiliki anak, dan kita berusaha untuk membahagiakan anak kita, kita taruh di pundak. Tetapi saudara-saudara, pemirsa, ayat ini di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai 2 sisi, ya, dalam tanggung jawab membesarkan dan membuat seseorang itu menjadi dewasa. Yang pertama adalah dia menggendong. Menggendong itu biasanya untuk bayi. Menggendong itu biasanya untuk anak-anak. Dan kalau memikul biasanya untuk orang dewasa. Pemirsa, bila Anda memperhatikan perang, ya, Anda melihat foto-foto perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua, saudara-saudara akan dapati di mana tentara, para serdadu itu, bila ada teman mereka yang terluka, maka akan dipikul, lalu kemudian dibawa. Apa artinya? Apa artinya? Pemirsa, kehidupan kita ketika mengenal Tuhan kita, walaupun Anda besar, walaupun Anda kecil, pendek ataupun tinggi, kerohanian Anda dan saya masih seperti bayi. Kerohanian kita masih perlu digendong oleh Tuhan, masih perlu dinabobokan, digoyang oleh Tuhan untuk dekat dengan dadanya. Tetapi saudara-saudara, ketika kerohanian kita dan kehidupan kita, bahkan setelah kita bertumbuh semakin dewasa dan rambut putih, apa sih yang menandakan rambut putih itu? Kalau orang lihat rambut putih, apa yang pertama kali datang dalam pikiran orang itu? Atau pikiran kita ketika kita melihat orang yang berambut putih? Yang pasti kita akan katakan, oh, dia sudah tua. Apa artinya dia sudah tua? Tua artinya dia sudah berpengalaman. Artinya dia sudah melewati begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan kehidupan. Dan dia sampai saat ini masih eksis, masih tetap ada. Dan Tuhan mau katakan bahwa pemirsa, walaupun Anda sampai pada saat ini sudah rambut kita ini sudah jadi putih. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang tidak bisa berjalan lagi. Mungkin Anda sedang duduk, mungkin sementara terbaring dalam keadaan sakit oleh karena tua. Saya mau katakan, Tuhan
Allah kita bersama-sama dan tetap memikul kita. Dan dia katakan, aku mau dan masih mau. Tuhan mau dan terus mau. Aku mau melakukannya katanya. Ya. Dan aku mau menanggung kamu terus. Pemirsa, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara-saudara yang siap menanggung orang lain dan terus menanggung walaupun orang itu mendatangkan beban yang luar biasa kepada kita. Saya tidak tahu. Banyak di antara kita mungkin yang cukuplah, sudah selesai, biarkan dia hidup sendiri. Jangan lagi tertanggung kepada kita, diri saya, diri keluarga kita. Saya mau katakan, Allah kita yang tidak pernah batal, tidak pernah menggagalkan janjinya. Dia katakan, dia mau memikul kita. Dia mau menanggung kita terus. Dan ingat, perjanjianku padamu. Allah telah berjanji, aku menyelamatkanmu. Malam ini, Allah mau menyatakan bahwa dalam rentang waktu saudara-saudara dalam kehidupan saudara, Allah hadir di setiap segmen kehidupan Anda. Allah hadir di setiap waktu yang saudara dan saya habiskan. Entah saudara fokus kepada Tuhan, ataukah saudara dan saya tidak fokus kepada dirinya, kepada Tuhan Allah itu. Tetapi Allah tetap mau menyelamatkan saudara dan saya. Dan tadi malam kita mengutip di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, saya ingin baca kembali lagi, yang mengajak pikiran kita untuk bertanya tentang dia ini. 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam dia. Siapa sih dia? Siapa sih dia ini yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul? Saya mengajak saudara-saudara melihat Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 17 berkata demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh anaknya, oleh dia. Dengan kata lain, dia itu siapa? Siapakah yang olehnya kita diselamatkan? Siapakah yang olehnya janji keselamatan dari Allah itu dapat dinyatakan? Siapa? Yaitu anaknya. Anak dari Allah itu sendiri. Dan anak dari Allah, anak Allah, dia bukan hanya menyelamatkan satu orang saja. Dikatakan dia menyelamatkan dunia. Dengan konteks bahwa dunia mau untuk diselamatkan. Bahwa saudara dan saya mau untuk diselamatkan. Ya, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang sangat istimewa. Dia telah menyelamatkan kita oleh dia, yaitu oleh anaknya. Saya mengajak kita membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pertama ayat yang ke-9 berbunyi sebagai berikut. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Oh, dari ayat ini kita dapati siapakah dia yang ditulis di dalam Kisah pasal 4 ayatnya yang ke-12. Siapakah anak Allah itu? Di sini dijelaskan bahwa anak Allah itu yang disebut dia itu adalah siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Tadi malam saya sudah singgung tentang Yesus Kristus mengandung dua makna yang luar biasa. Yesus dari sisi kemanusiaan dan Kristus dari sisi kemesiasan, dari sisi ilahi, anointed one yang ditunjuk untuk menjadi penebus saudara dan saya. Dan dari sinilah kita dapati ternyata kita mendapatkan janji keselamatan itu, dan janji keselamatan itu benar-benar ada menjadi bagian saudara dan saya manakala saya dan saudara menerima dia. Siapa dia itu? Anak Allah. Siapa anak Allah itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah itu. Mari kita lihat tentang Yesus Kristus. Mari kita lihat tentang janji keselamatan.
Yesus adalah janji keselamatan Allah. Dia adalah oknum yang diberikan oleh yang maha tinggi kepada yang paling rendah. Siapa? Anda dan saya. Kenapa saya katakan paling rendah? Saudara-saudaraku yang kasih, saya mau katakan kita ini adalah makhluk yang paling rendah. Di dalam Alkitab, Alkitab mencatat bahwa kita ini adalah ulat dan cacing. Saudara, adakah di antara pemirsa yang suka sayang-sayang cacing? Ambil cacing, taruh di tangan, dicium-cium, lalu kemudian disayang-sayang, cacing, I love you. Ada? Ada? Saya yakin tidak. Ada yang merasa jijik. Ada yang merasa, geli untuk mau dipegang ini. Saudara, pemirsa, Alkitab mencatat bahwa saudara dan saya adalah terendah. Kita jatuh oleh dosa. Makhluk intelligent being, makhluk yang memiliki daya nalar yang tinggi sebelum berdosa, sekarang telah jatuh dan hasilnya sangat parah, sangat memalukan. Setinggi-tingginya saudara, sehebat-hebatnya saudara, sekaya-kayanya saudara, sepintar-pintarnya saudara, saudara dan saya dicap cacing, dicap ulat. Itu berarti saudara, tidak ada yang istimewa sebenarnya. Tetapi Allah dengan janjinya dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia datang untuk menyelamatkan si ulat ini, si cacing ini. Dan Allah menyatakan dirinya, siapakah dia itu? Ada apa di dalam Yesus Kristus itu? Ada apa di dalam anaknya itu? Mari kita membaca dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ada apa di dalam Yesus Kristus? Ada apa di dalam anaknya? Ada apa di dalam dia yang oleh mana kita diselamatkan? Ada apa pemirsa? Dikatakan dalam ayat ini ada hidup kekal. Ada kehidupan, dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Menarik, Alkitab mencatat dengan luar biasa. Di dalam perjanjian baru, biasanya kata hidup itu digambarkan dengan dua jenis kata. Yang pertama disebut psuke, yang kedua disebut zoe atau zoen. Yang menarik dari dua kata ini, pemirsa, adalah baik kata psuke ini berbicara mengenai hidup, tapi ini lebih cenderung berkaitan dengan fisik kita, berkaitan dengan kebutuhan saudara dan saya. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang akan kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau... Ya, itu adalah yang dimaksud dengan hidup kita. Ya, rutinitas dan kehidupan kita ini. Tetapi yang dimaksudkan dengan ayat ini, ketika Allah berkata melalui Rasul Paulus bahwa Allah telah mengurniakan hidup kekal kepada saudara dan saya, dan hidup itu ada di dalam anaknya, artinya dia menggunakan kata yang kedua, yaitu zoen, artinya the source of life, sumber kehidupan. Itu merujuk baik secara fisik maupun secara rohani. Dan ini lebih berkaitan dengan kerohanian. Kenapa? Kata zoen ini adalah akar kata yang dipakai untuk zozo. Zoen, zozo, untuk menyatakan bahwa keselamatan menjadi bagian saudara dan saya. Jadi keselamatan, janji keselamatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah hidup kekal. Dengan kata lain, saudara-saudara pemirsa, bila saudara dan saya mau mendapatkan, mau menerima janji keselamatan itu, berarti saudara dan saya diberikan kehidupan. Dan kehidupan itu adalah kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal ini adalah kehidupan yang diperoleh hanya dari Yesus Kristus. Saudara, saya boleh ilustrasikan. Terang mana yang menjadi sumber terang? Apakah matahari atau bulan? Kalau malam hari kita lihat, kalau bintang atau tidak ada awan, kita bisa lihat bulan itu bercahaya. Tapi kita tahu, ya, anak SD pun tahu bahwa bulan tidak dapat mengeluarkan cahaya. Dia hanya bisa memantulkan cahaya dari matahari. Artinya,
Tanpa matahari, bulan tetap gelap. Dan itulah kehidupan kita. Tanpa Yesus Kristus yang disebut dengan Anak Allah, yang disebut dengan Juru Selamat itu, kita tidak dapat memperoleh kehidupan apa-apa bila Dia tidak bersama-sama dengan kita. Saya mengajak saudara-saudara membuka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Mari kita baca. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus membagi dirinya menjadi 3 fungsi. Aku, katanya, adalah jalan. Jalan yang oleh mana saudara dan saya berusaha mendapatkan janji keselamatan itu. Dan yang kedua, Dia adalah kebenaran. Kalau kebenaran di sini, pemirsa, dia memakai kata aletheia, bukan sekedar kata dikaiosune. Kalau saudara-saudara lihat, dikaiosune ini adalah refleksi dari aletheia, sumber dari kebenaran. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah sumber jalan, Dia adalah sumber kebenaran. Semua peraturan, semua yang demi kehidupan manusia agar baik, sumbernya adalah Allah itu. Dan Allah menyatakan semua lewat anaknya, Yesus Kristus. Dan yang terakhir dia sebutkan, dan kehidupan. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia pakai juga kata zoen di sini. Artinya Dia adalah sumber dari kehidupan itu sendiri, bukan siapa-siapa. Pemirsa, Allah kita, Dia memegang janjinya. Walaupun usia kita bertambah, walaupun kulit kita mulai mengerut, lalu kemudian mata kita mulai kabur. Saya memakai kacamata, saudara-saudara, karena mulai kabur. Tidak lama lagi saya akan lebih tua, lalu kemudian saya akan mati. Apakah karena COVID atau tidak COVID? Intinya adalah selama saya masih di dunia dan dunia ini berdosa dan tubuh saya ini hidup di dunia yang berdosa, maka pengaruh dosa akan menjadi bagian saya. Tetapi perjanjian keselamatan yang Allah berikan kepada saya, yang juga Dia tawarkan kepada saudara, adalah sebuah ungkapan bahwa kehidupan itu tidak hanya sampai di sini. Kehidupan itu bukan hanya sampai di sini. Mari kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-47. Saya mengajak kita membuka Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-47 berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Allah telah menawarkan janji keselamatan kepada kita melalui anaknya. Dan anaknya itu siapa? Yesus Kristus. Siapa Dia? Kehidupan itu. Kehidupan yang bagaimana? Kekal. Saudara mungkin bertanya, pendeta, bagaimana itu kekal? Mungkin saudara bertanya, pendeta, bagaimana sih itu kekekalan? Berapa lama itu kekekalan? Saudara-saudara, saya belum pernah hidup kekal. Tapi kalau saya mau gambarkan kekekalan itu, seperti saudara menyambung sedotan dari bumi ini sampai di bulan. Sambung sedotan. Dari sini, sedotan yang kita pakai untuk isap minuman itu, kita sambung dari sini sampai ke bulan. Lalu biarkan satu semut, dia naik dari paling bawah sampai ke bulan. Berapa lama itu kira-kira? Lama. Itu pun masih terbatas. Kekekalan itu adalah angka S terbalik. Kekekalan itu tidak ada angka 8 yang terbalik, yang tidak ada ujungnya. Dan Dia tawarkan kepada saudara. Tetapi ada caranya bagaimana saudara dan saya bisa terima. Cara saudara dan saya boleh mendapatkan hanya satu kata, percaya. Hanya percaya. Percaya saudara-saudara. Percaya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal itu. Tuhan tidak katakan bahwa ia mempunyai hidup kekal dan tidak akan mati-mati. Tidak. Dia katakan ia mempunyai hidup yang kekal itu. Artinya ketika saudara dan saya percaya kepada janji keselamatan Allah melalui anaknya siapa? Yesus Kristus yang adalah kehidupan itu. Maka kita memperoleh kehidupan itu sendiri. Kita memperoleh sumber kehidupan itu. Saudara, bila saudara mempunyai sumber, apakah sumber mata air, sumber sesuatu, sumber, pokoknya istilah sumber, saudara tidak akan pernah merasa kekurangan. Tetapi kalau saudara dan saya tidak mendapatkan yang namanya sumber,
Kita biasanya selalu pergi mencari, mengemis, meminta, lalu kemudian membeli dan sebagainya. Tetapi kalau saudara mempunyai sumber, itu berarti saudara mempunyai sesuatu yang berkesinambungan, yang tidak akan pernah berhenti. Dan siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan itu. Syaratnya hanya gampang. Percaya. Percaya saudara-saudara. Mari kita lihat Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Saya ingin membaca Yohanes pasal 3 ayat 18 berbunyi sebagai berikut. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Wow, ayat ini mau menyatakan we don't have other choice. Kita hanya punya dua pilihan, saudara-saudara. Apakah saudara percaya atau saudara tidak percaya? Apakah saya percaya atau saya tidak percaya? Bila saya percaya, saya peroleh hidup kekal itu. Saya beroleh Dia, sumber kehidupan itu. Kalau saya tidak percaya, maka saya berada dalam hukuman. Ini tantangan bagi saudara. Pemirsa, apa pilihan saudara? Apa yang menjadi keputusan Anda malam hari ini? Apakah saudara percaya atau tidak? Saya mengajak saudara-saudara membuka di dalam kisah yang sangat menarik di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Saya mau mengajak pikiran pemirsa untuk melihat apa arti percaya. Banyak di antara kita yang dalam kehidupan kita bilang bahwa kita percaya. Oh ya, saya percaya. Tapi mari kita lihat, ada orang tipe seperti itu di dalam Alkitab. Yohanes pasalnya yang ke-11. Masih ingat peristiwa? Pernah saudara dengar cerita di mana Yesus membangkitkan Lazarus? Lazarus mempunyai dua orang saudara yang namanya siapa? Marta dan Maria. Dan pemirsa, ketika Yesus mengadakan perjalanan ke Betani untuk mengunjungi duka cita keluarga yang berduka cita ini. Mari kita lihat ayatnya yang ke-15 dulu. Kita lihat ayat 15 itu. Ketika Yesus diberitahu bahwa Lazarus sudah meninggal, ayat 15. Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pemirsa, bila Anda sakit pada saat ini, lalu Anda menelpon pendeta, lalu pendeta tidak datang. Bagaimana tanggapan saudara? Apa saudara akan ngomel-ngomel? Apalagi ketika terjadi peristiwa, sudah sakit berat, lalu orang yang Anda minta untuk datang, tidak datang-datang. Lebih parah lagi, orang itu berkata, syukur saya tidak datang. Syukur saya tidak datang. Pemirsa, adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Bila saudara dan saya melihat peristiwa Yesus Kristus, kita akan paham dan kita bisa menerima bila ada hal-hal yang terjadi di antara kehidupan kita karena kita ada di dunia, tidak bisa kita kontrol semuanya. Yesus, dia katakan ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata kepercayaan Anda dan saya percaya bukan cuma sekedar percaya. Perlu belajar saudara. Perlu belajar percaya. Perlu belajar percaya kepada Allah. Perlu Anda melatih diri Anda, pikiran Anda untuk percaya kepada Tuhan. Dan ada seorang di sini yang menganggap dirinya dia sudah percaya, tapi ternyata belum percaya, namanya Marta. Mari kita lihat ayatnya yang ke-21. Ayat 21 Yohanes pasal 11 diceritakan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta. Marta menyampaikan. Lalu apa kata Yesus? Yesus katakan ayat 23, saudaramu akan bangkit. Tetapi apa kata Marta? Ayat 24. Marta bilang, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudara, banyak orang percaya, tetapi sebenarnya percaya mereka hanyalah berlabel tahu. Dia percaya, tapi berlabelnya sebenarnya sesungguhnya bukan percaya. Itu hanya sekedar tahu. Banyak orang Kristen hanya sekedar tahu, walaupun diakui. Dia katakan dia percaya. Minta maaf. Lihat ayat ini. Yesus berkata, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 berbunyi.
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Apa artinya? Kalaupun saudara dan saya sudah sungguh-sungguh percaya, kita pasti akan mati. Tetapi Yesus katakan tidak akan mati selama-lamanya. Artinya ada hidup itu, ada zoen, ada kehidupan kekal, keselamatan yang Dia berikan oleh karena kita adalah miliknya. Lalu kemudian apa yang dibuat oleh Marta? Ayat yang ke-27. Mari kita lihat ayat yang ke-27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya." Dia bilang, "Aku tahu." Lalu dia ulangi lagi, "Aku tahu." Lalu yang ketiga dia katakan, "Aku percaya." Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia sudah percaya? Dia sudah percaya bahwa janji keselamatan itu diberikan kepada Lazarus, diberikan kepadanya, diberikan kepada Maria saudaranya juga. Dan apakah keselamatan itu berada di dalam Yesus Kristus yang sekarang ada di depannya? Maria tidak berada di tempat hanya Marta, dan dia katakan, "Aku tahu, aku percaya." Tetapi ketika peristiwa terjadi, Yesus katakan, "Gulingkan batu itu." Oh, sekian banyak orang yang ada di situ kaget. Salah satunya Marta. Dan Anda lihat, ya. Kata Yesus ayat 39, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Saudara, luar biasa Marta ini. Dia adalah seorang Kristen yang tahu-tahu percaya, tapi tidak percaya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya adalah tipe Marta modern? Beribadah di gereja, tahu, percaya, tapi ternyata hanya berlabel tahu dan tidak percaya. Yesus membangkitkan Lazarus. Dia katakan, "Kalau engkau percaya kepadaku, kalaupun engkau mati, engkau akan memperoleh kehidupan. Kalaupun engkau masih hidup, engkau tidak akan mati selama-lamanya." Hidup kekal itu Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Hidup itu diberikan kepada saudara dan saya. Dan kita memperoleh sumber kehidupan yang kekal itu. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima berbunyi sebagai berikut. "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia." Selanjutnya, "Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Ayat 5. "Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?" Dengan kata lain, kata percaya ini kalau hanya sekedar tahu, lalu kemudian hanya sekedar tahu, itu hanyalah sekedar kata percaya di bibir. Tetapi kata percaya yang sesungguhnya ada kaitannya dengan iman. Iman, Ibrani 11 menyatakan bahwa percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti akan sesuatu yang kita harapkan, kita nantikan. Kepercayaan adalah kunci. Itu adalah sebuah iman. Kunci untuk menerima keselamatan. Saudara, Allah kita telah berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Dan dalam rentang waktu yang kita miliki sampai saat ini, apakah kita masih muda, remaja, orang dewasa, bahkan orang yang lanjut usia, Dia masih tetap sama dan menawarkan keselamatan itu kepada kita. Caranya hanya percaya. Saya mengajak pemirsa untuk membaca atau bersama-sama dengan kita pada malam hari ini di dalam kisah yang terakhir yang saya ambil di dalam Markus pasalnya yang ke-9. Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Peristiwanya adalah seorang yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat lebih tepatnya, dari sejak dia kecil, sehingga roh ini membuat anak ini bisu. Setiap kali roh ini memukul dia, maka anak ini akan terbanting-banting. Lalu kemudian kadangkala masuk ke dalam air, kadangkala masuk ke dalam api. Tentunya pada waktu itu tidak seperti tungku gas yang ada, tetapi ini sepertinya api unggun. Di zaman itu membuat api adalah memakai
damar ataupun memakai kayu bakar. Dan roh jahat ini membuat anak ini menderita. Dan ayah dari anak ini datang untuk membawa anaknya kepada Yesus. Tetapi saat itu Yesus tidak bersama-sama. Yang ada hanyalah murid-murid. Dan Anda tahu, murid-murid tidak dapat membuat apa-apa, tidak dapat membuat sesuatu yang istimewa kepada anak ini. Sampai ketika Yesus datang, dia bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dia datang lalu melihat peristiwa ini. Pemirsa, ketika anak ini dibawa kepada Yesus, ketika Yesus katakan, bawa anak ini kepadanya. Lalu kemudian anak ini dibawa oleh orang tuanya sambil memerontak. Oleh karena roh jahat itu sudah mengenal siapa Yesus. Kalau kita lihat ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Dalam penderitaan seorang ayah melihat anaknya yang sedang menderita, apa yang dia katakan di dalam ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-22. Dia jawab, sebab itu jika engkau Yesus dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kasihanilah dirinya, kasihanilah anaknya, kami. Itu maksudnya. Lalu jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Karena orang tua ini berkata kepada Yesus, Tuhan, jika engkau dapat. Dia tahu tapi dia tidak percaya. Dia tahu tapi dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berkata, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Menarik saudara kalimatnya ya. Ketika dia berkata kepada Yesus, apa kalimatnya? Aku percaya. Aku percaya. Ketika Yesus katakan, oh kau bilang kalau aku dapat. Hei, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oh, ayah ini langsung berteriak. Tadi kalimatnya lembut, sekarang dia berkata, Tuhan, aku percaya dan tolonglah aku yang tidak percaya. Menarik saudara. Aku percaya dan tolonglah aku yang tidak percaya. Apa artinya? Dia adalah seorang yang berubah. Konsepnya tentang Allah dalam perjanjiannya, perjanjianku padamu. Perjanjian Allah kepada kita. Dia menerimanya dengan segenap hatinya. Dia menerima dengan sesungguhnya. Dia berkata, Yesus, aku percaya dan tolong aku yang tidak percaya sebelumnya. Banyak di antara kita yang pada waktu lalu baca-baca ayat tapi tidak sembuh-sembuh juga. Baca-baca ayat, berdoa-berdoa tapi tidak dapat pekerjaan juga. Baca-baca ayat, berdoa-berdoa lalu kemudian tidak ada kesejahteraan juga. Lalu kemudian kita stres. Setiap kali ada orang datang memberikan nasihat, iya saya tahu. Saudara yang kasih, kita perlu berkata seperti orang tua ini. Tuhan, aku percaya aku akan sembuh. Aku percaya aku akan diberkati. Aku percaya aku akan maju. Aku percaya aku akan menambah income-ku. Aku percaya keluargaku akan baik-baik. Aku percaya pendidikanku akan terus berjalan. Aku percaya dan ajarlah aku yang tidak percaya ini. Kenapa? Karena pada saat saudara dan saya mengklaim, menyatakan diri kita percaya, setan berusaha membuat kita tidak percaya keesokan harinya. Oleh karena itu, kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara dalam penderitaan saat ini, percaya Tuhan tidak pernah tidak membiarkan. Tuhan tidak pernah tidak meninggalkan saudara. Dia sama-sama dengan saudara. Dia selalu menolong saudara. Dia berada di sisi saudara. Dia memberikan keselamatan. Kadangkala keselamatan itu kita tidak lihat oleh karena terlalu menderita. Penderitaan ini terlalu besar dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Perjanjian keselamatan itu dia berikan kepada saudara dan saya. Dan malam ini, Allah berkata, perjanjianku padamu, aku menyelamatkan engkau. Pertanyaan saya, apakah perjanjianmu kepadanya? Apakah perjanjianmu kepadanya? Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Kiranya Tuhan membuat saudara akan lebih teguh dan tetap berserah kepadanya. Karena keselamatan adalah kehidupan. Dan kehidupan adalah dirinya. Menerima kehidupan. Dan itulah keselamatan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, berkat-Mu kiranya menjadi bagian kami. Kami percaya Yesus adalah kunci kehidupan kami. Dia adalah bukti perjanjian keselamatan dari Allah.
bahwa Dia adalah juru selamat kami, bahwa Dia adalah kehidupan itu, sumber kehidupan oleh mana kami dapat bertahan, dan kalaupun kami harus beristirahat, oleh karena sakit, oleh karena penderitaan, oleh karena apapun yang kami alami di dunia ini, kami yakin kami akan memperoleh kehidupan itu. Kasih sayang surga, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian pemirsa. Biarlah mereka terus percaya. Biarlah kami tetap kuat dalam percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penebus kami, Allah kami yang hidup, dahsyat dan ajaib. Di dalam nama itu kami sudah berdoa. Amin.